Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memang sedang gencar-gencarnya promosi dan melakukan pembangunan infrastruktur sejak tahun 2014 hingga kini 2022. Pembangunan waduk atau bendungan, pelabuhan, bandar udara, jembatan, jalan tol, kelistrikan, dan sebagainya. Sebagian besar proyek itu terkendala pembebasan lahan, baik karena penolakan pemilik lahan ataupun terkait feasibilitas lahan. Jika di Indonesia pembebasan lahan seringkali disertai ribut-ribut, tak jarang penolakan warga memang terjadi karena permintaan harga yang terlalu tinggi atau tawaran uang ganti rugi pemerintah dinilai terlalu rendah. Tak jarang pula alasan historis, kenangan emosional pemilik lahan dan anak keturunan menghiasi pemberitaan. Nah, soal lahan ini ternyata ada yang unik saat hendak membangun jalan tol di Jepang, yang mungkin bisa kita jadikan cermin atau contoh bahwa hal-hal yang kita bangun saat ini, kendala-kendala yang kita hadapi yang muncul sudah dialami oleh negara lain yang lebih maju. Jadi bukan hal baru atau halu, atau bukan yang orang memper. Gue wis biasa. Meskipun bukan berita baru dan viral 5 tahun lalu, tapi admin yakin anak asis sing urung ngerti atau urung tau krungu. Malumlah kur sibuk nyawah karo nang dapur bahaya bendina lur. Jepang terkenal dengan kecanggihan teknologinya, termasuk yang diterapkan pada arsitektur Gate Tower Building, gedung yang menyatu dan dilewati jalan tol Hanshin Expressway. Jalan tol ini panjangnya 239,7 km di kota Osaka, kota terbesar kedua di Jepang setelah Tokyo. Gedung ini seperti memiliki mulut yang terbuka dan menelan ribuan mobil yang masuk ke dalamnya. Bagaimana arsitektur unik ini bisa dibangun? Melansir Atlas Obscura Senin 11 April 2022, saat tahun 1980-an ada rencana pemerintah untuk membangun serangkaian infrastruktur dan fasilitas di Fukushima, Osaka, termasuk pihak swasta membangun Gate Tower Building alias dalam bahasa Jepang Geto Tawa Biru. Aso desu ka? Wakarimashita ka? Hai, wakarimasu. Arigato nontonu videoku sadayaka. Hai. Bersamaan dengan proyek tersebut, rencana perpanjangan jalan tol Hanshin juga telah disetujui dengan rute yang harus melewati area pembangunan fasilitas-fasilitas kota tersebut. Akan tetapi pemilik properti menolak untuk memberikan aset mereka hingga melangsungkan negosiasi selama 5 tahun. Perubahan besar terjadi pada undang-undang dan perencanaan kota serta jalan raya agar bisa mengakomodasi pengembangan terpadu jalan sekaligus bangunan di ruang yang sama. Mulai dari sana, pemikiran inovatif muncul dengan meneruskan pembangunan jalan tol yang menembus lantai 5, 6, dan 7 Gate Tower Building dari total 16 lantai yang ada. Untungnya kompromi antara pemerintah Jepang dan pemilik tanah untuk membangun infrastruktur berpenampilan futuristik ini diiringi dengan solusi nyata. Alih-alih penghuni gedung merasa bising dengan suara lalu lintas jalan tol Hanshin, bangunan dirancang agar kedap suara lewat dinding dan lantainya. Pengunjung yang memasuki lantai dasar gedung akan melihat elevator yang ditandai dengan lantai bernomor 1-4 dan kemudian 8 hingga 16. Adapun lantai 5, 6, 7 yang tidak dapat diakses tadi hanya bertuliskan Jalan Tol Hanshin. Sedangkan elevator terletak di luar gedung sehingga pengunjung bisa dengan mudah melewati jalan yang tertutup kedap suara dan tidak menyentuh gedung sama sekali ketika sedang melewatinya.
Sementara itu, jalan tol ditopang dengan pilar yang dirancang untuk melengkapi fisik bangunan. Ini membantu pengguna gedung untuk tidak terganggu getaran yang ditimbulkan oleh arus jalan tol. Meskipun gedung tersebut dikenal dengan Gate Tower Building, tetapi nama aslinya adalah TKP Garden City Umeda. Demikian tadi liputan tentang jalan tol tembus bangunan. Apakah nantinya di Indonesia bisa? Apakah akan ada demo dan protes berjilid-jilid? Kita tunggu saja karena sudah ada jalan tol tembus gunung. Yang penting selalu sehat, waras, bedigas, akas aja sampai ketongan beras ya lur. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sayonara, matasta.